Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogo Barnanto dari Prodi Manajemen Plus ingin mempresentasikan mata kuliah Agama Islam dalam materi tayamum. Mari kita masuk ke materi tayamum ya. Tayamum, secara bahasa, tayamum artinya menyengaja ataupun menurut istilah syar'i, tayamum artinya mengambil tanah yang suci untuk digunakan mengusap muka dan tangan dengan niat untuk menghilangkan hadas karena tidak mendapatkan air ataupun berhalangan menggunakan air. Niat tayamum, nawaitu tayamuma li istibahatis sholati fardulillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Dasar hukum, adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tayamum ada dua, yaitu satu, Al-Quran. Adapun ayat-ayatnya adalah sebagai berikut. Surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagatasilu wa in kuntum marda au ala safarin au ja'a ahadum minkum minal iti au lamastumun nisa'a falam tajidu ma'an fatayammu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aidikum innallaha kana afuwan ghafura. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dasar hukum tayamum yang terdapat di dalam Al-Quran adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. Lafaz firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang menjelaskan tentang tayamum. Terjemahan dari lafaz firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 yang menjelaskan tentang tayamum adalah, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik ataupun suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Syarat tayamum, ketiadaan air secara kasat mata dan secara kasat mata, misalnya seperti dalam keadaan bepergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan secara syara adalah air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum saja, sehingga tidak mungkin dipakai untuk wudhu. Jauhnya tempat untuk memperoleh air yang diperkirakan sekitar 2,5 km untuk bisa mendapatkannya. Sulitnya menggunakan air secara kasat mata, air memang dekat, namun tidak bisa dijangkau karena beberapa hal, misalnya adanya musuh, adanya binatang buas, penjara, dan lain-lain. Secara syara, contohnya karena khawatir akan datangnya penyakit, takut penyakitnya semakin kambuh, ataupun karena takut lama sembuhnya. Kondisi sangat dingin jika menggunakan air karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh. Tata cara tayamum, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan basmalah lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari direnggangkan. Jika ada cincin pada jari dapat dilepaskan sementara. Yang terakhir apa ini namanya?
Terakhir, tata cara tayamum. Tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan hingga ujung-ujung jari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku, lalu balikan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan, kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jari. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Semua hal yang membatalkan wudhu. Menemukan air sebelum selesai melakukan sholat. Ini karena tayamum adalah penggantinya dari air. Jadi apabila sesuatu yang digantikan sudah ada, maka penggantinya jadi tidak berguna. Apabila seseorang menemukan air setelah melakukan sholat, maka tayamumnya dan sholatnya tetap sah. Tetapi apabila seseorang menemukan air di permulaan mengerjakan sholat, maka ia boleh memutus sholatnya dan kembali berwudu menggunakan air. Menurut ulama, hal ini bahkan lebih utama. Artinya, begitu juga jika menemukan air setelah memulai sholat, maka sah untuk melakukan sholat tersebut sampai selesai. Jika memutus sholat untuk berwudu dan mengerjakan sholat dengan wudu tersebut, maka hal itu lebih utama. Lihat Mustafa Al-Kin dan Mustafa Al-Buka, Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Syafi'i. Bisa menggunakan air. Ini dikhususkan bagi orang yang sebelumnya tidak boleh menggunakan air karena sakit. Setelah itu ia sembuh, maka tayamumnya batal. Murtad, karena tayamum hanya diperbolehkan bagi umat Islam. Sunnah tayamum, membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota tayamum yang kiri. Saat mengusap anggota tayamum, disunahkan mengusap anggota tayamum yang kanan terlebih dahulu dengan tangan kiri. Setelah itu silakan mengusap bagian tayamum yang kiri dengan tangan kanan. Menipiskan debu. Tidak perlu menggunakan debu yang tebal, namun cukup dengan debu yang tipis. Mengusap dengan debu berbeda dengan mengusap dengan air pada gerakan wudhu. Pada gerakan tayamum, usapan hanya cukup dengan menyapu, bukan dengan mengoles-oles debu ke anggota tayamum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.